Halo bro, jumpa lagi sama saya Ulum Don Jarot, host Warna Channel. Pasti pada penasaran, kok beda setnya? Lagi di mana nih? Ini adalah kali pertama Warna Channel take video di luar studio Warna Channel. Yaitu kita berada sekarang di, ada view-nya jelas ya, Bintang Kios Es Krim. Ini dia, ada orangnya nih, pemilik Bintang Kios, seperti itulah kira-kira. Pasti pada penasaran lagi nih, siapa sih ini kok bisa masuk Warna Channel, ibu ini yang imut-imut ini, unyu-unyu ini gitu kan. Langsung aja kita kenalan, kita ngobrol banyak dengan Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ulu. Selamat malam. Malam juga Mas Ulu. Iya, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Kebetulan saya sama Mas Ulu ini satu kampung. Nah itu dia netizen. Kita Gitu, guys. dari satu kampung yaitu Nganjuk. Orang tua saya dua-duanya orang Nganjuk, cuma saya lahirnya di Jakarta. Tapi aku iso ngomong Jawa. Iya. Jawa halus, Jawa. Jawa kasar, Jawa halus. Boten sakit kulo, kira-kira seperti itulah. Jadi saya sama Ibu Lili satu kampung yaitu Nganjuk. Langsung kita masuk dengan kita nih. Iya. Yang pertama tadi saya bilang, siapa sih Bu Lili ini kok bisa sampai ada di Warna Channel? Iya, waktu itu saya sama Mas Ulum bincang-bincang kalau Mas Ulum ada channel yang bisa untuk membantu mempromosikan produk kita gitu. Dari situ saya tertarik gitu. Akhirnya oke, saya mau untuk diwawancara supaya produk saya juga lebih dikenal sama masyarakat luas gitu. Iya. Dari situ akhirnya kita buat jadwal. Dari hari ke hari buat jadwal selalu gak jadi karena maklum Mas Ulumnya terlalu sibuk. Amin. Iya, banyak wawancara kesana kemari. Nah, malam ini kita akhirnya bisa menentukan janjian dan bisa wawancara di kios es krim. Ya. Siapa Ibu Lili ini kok bisa ada di podcast saya? Saya bukan pemilik sih sebenarnya. Jadi saya adalah yang mengelola Bintang Kios Es Krim ini. Mengelola. Sebenarnya foundernya itu ipar saya. Founder ipar saya itu founder yang memang bukan modalin, dia yang membangun dari awal es krim ini sehingga bisa sampai hampir 6 tahun ya. Jadi ipar saya, sebenarnya founder awal itu ipar. Beliau ini alhamdulillah lah, beliau orang yang sangat berjasa terhadap saya pribadi. Karena saya boleh dikatakan kalau orang bilang itu saya dikasih pancing. Ini saya kasih pancing. Kamu mancing sendiri, kamu olah sendiri, dan kamu makan. Hasilnya terserah kamu apain, pokoknya pancing ini udah saya kasih kamu. Jadi pas saya ini yang kalau modal kebetulan waktu itu saya juga ada keluar dari kantor. Saya keluar dari kantor, saya dapat pesangon, saya ada sedikit rezeki, dan ipar saya mendukung. Oke. Nah, kamu udah bertahun-tahun kerja di perusahaan hampir 20 tahun. Mau kapan lagi akhirnya? Mau kapan lagi kita itu bisa katakanlah punya kaki sendiri loh. Ya kan? Tidak selamanya kamu kerja di perusahaan orang. Ikut orang. Terakhir kali saya kerja di perusahaan retail, salah satu retail terbesar di Indonesia, nama grup di Jakarta Barat, ya itu hampir 5 tahun. Itu terakhir saya kerja. Dari situ ipar udah punya bisnis ini duluan, gitu. Iya, setahu saya juga ada cabangnya ya, Bintang Kios Es Krim ini. Cabangnya itu ada di Depok, di Kalisari, sama di Condet. Gitu. Kalau Depok kebetulan pandemi, anak-anak nggak ada yang sekolah, jadi sementara dulu gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya pemilik ini ya foundernya kakak ipar saya, cuma di sini saya pengelola dan alhamdulillah kakak ipar saya ini nggak ribet lah, sangat tidak ribet. Ya itu ya saya bilang, saya kasih kamu kain, ya kan, pancing, olah sendiri. Kalau boleh dikatakan saya kasih campur kamu,
ini gimana cangkul itu supaya kamu bisa hidup, kamu kembangkan. Nah dari situ akhirnya saya alhamdulillah kios ini udah berjalan hampir 6 tahun. Di sini? Di sini, ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, selanjutnya tadi udah dijawab nih. Sebenarnya Ya. saya mau tanya, usaha es krim ini milik sendiri atau milik kalau atau di- join? Udah dijawab dulu, Pak. Iya. Kalau founder memang ipar saya sih. Kalau di sini saya mengelola. Mengelola dalam arti ya dari A sampai Z saya mengelola dan ya saya fair aja di sini. Kalau keuangan memang ipar saya tuh 100% Mempercayakan, luar biasa. 100%. Ipar saya orangnya nggak ribet, sangat tidak ribet. Asal apa yang kamu jalankan itu baik, positif, tidak menyalahin hukum, tidak menyalahin terutama Agama. Ya itu maju terus, kembangkan apa yang menjadi apa yang bisa maju lah, jadinya kayak gitu lah. Nah akhirnya ya udah dari situ saya step by step. Dulu awalnya kios ini kecil mas, kecil sekali, kecil. ya kecil. Berarti merintis juga ya? Merintis juga Kayak saya. Warna Channel ini merintis juga Merintis dengan saya. keadaan seperti Awalnya ini. kecil, bahkan meja kursi aja saya dulu itu ada di luar. Saya hanya ada 2 kursi dulu itu. Di luar saya kalau orang kebetulan buku sebelah kan belum dibuka tuh. Iya. Belum ada yang Misi. Nah, saya nempel di situ 2 kursi sama 2 meja udah dagang es krim. dagang es krim. Sampai akhirnya buka kios sendiri. Sampai akhirnya saya lebarin, Ya. sedikit ada rezeki sama ipar saya juga dibantu lebarin sekalian buat sedikit orang itu. Nah ini prinsip nih, Ya. prinsip pada satu prinsip. Oh. Pada saat saya buka kios es krim, itu ada ketakutan tersendiri karena saya pertama kali terjun di bisnis, Ya. di bisnis Oh, usaha jadi ini. ibu Nah, sebelumnya kan bekerja, ini bekerja pertama kali. Nah saya awalnya kan di kantor, Ya. terus ipar saya dorong foundernya, itu mendorong saatnya kamu harus punya kaki, tidak selamanya kamu Ya. kerja di tempat orang. Berarti ini usaha pertama. Usaha pertama Bisnis saya, pertama itu. bisnis pertama. Tapi luar biasa bertahan 6 tahun. Alhamdulillah. Saya bisnis pertama, usaha pertama saya keluar kerja itu buka agen sembako. Alhamdulillah setengah tahun beruntung. Ya semuanya itu kan punya jalan ya, semuanya punya rezeki lah ya. Tapi alhamdulillah saya ingat pada saat pertama kali saya buka kios es krim ini ada ketakutan tersendiri dari diri saya. Karena apa? Saya terjun ke dunia bisnis ini saya nggak tahu apa yang harus saya jual, apa yang harus ini. Tapi apabila ipar saya bilang gini, kalau kamu bisnis Ya. jangan takut sepi, jangan takut tidak laku, Betul. tapi takutlah pada saat nanti suatu saat kiosmu itu ramai dan kamu tidak mampu menampung pembeli. Keteteran. Betul. Itu yang menjadi prinsip saya. Akhirnya itu jadikan cambuk buat saya. Akhirnya ibu Cambuk, berani. ya berani ya Bu. Awalnya takut saya masih Bu, takut bener. Ini nanti udah modalnya banyak, terus Kalau bantu repot nih gitu. kalau di masyarakat nggak diterima piye? Wes aku segini terus akhirnya saya dipanggil ipar saya. Sini saya bilangin, kamu jangan takut. Takutlah pada saat nanti kiosmu itu Lama. ramai, kamu nggak bisa menampung pembeli. Betul, kan bisa Dari situ repot. kan saya akhirnya timbul keberanian dari Betul, diri saya. dan Saya berani, semangat. saya semangat. Betul. Oh gitu, saya manggilnya kan Pak D. Oh gitu ya Pak D ya. Ah. Iya. Dari situ saya akhirnya berani. Ya udah, step by step keberanian itu kan akhirnya kalau bisa di ibarat itu bayi kan dari nggak bisa jalan, Iya. merangkak, Ada stepnya. duduk, akhirnya bisa berdiri jalan ya kayak gitu. Dan sampai sekarang kiosnya sebagus ini. Iya, 6 tahun alhamdulillah. berjalan. 6 tahun. Rame kan Bu? Alhamdulillah. Kalau dibilang rame, saya selalu bilang Allah selalu mengasih rezeki. Betul. Karena kunci pertama saya dalam mencari rezeki adalah bersyukur. Kalau saya bersyukur, insya Allah rezeki dari Allah ngikutin. Itu prinsip saya. La in syakartum la azidannakum wa la in Amin. kafartum inna adzabila syadid. Begitu kata Iya, Allah di iya, Al-Qur'an. benar. Kalau kamu bersyukur maka akan tambah. Tambah. Tapi kalau kamu kufur maka Iya, ada sanksi. betul. Begitulah Iya, kira-kira. itu menjadi kunci saya. Setiap saya namanya orang dagang ya. Ada saatnya kita dapat banyak, ada saatnya kita dapat sedikit.
pada saat dapat sedikit jangan sekali-kali mengeluh. Itu prinsip saya. Saya nggak pernah namanya ya Allah ini kok dapat sih, nggak tahu, jangan. Saya selalu bersyukur alhamdulillah dan alhamdulillah. Karena pada sejatinya kalau kita mengingkari nikmat Tuhan atau kita mau menghina Tuhan, nggak usah nginjek-nginjek kita. Kita besok takut pagi nggak makan, itu kita sudah menghina Tuhan. Itu kata Iya, saya sejarawan kata seniman sunan begitu. Iya, benar. Kata orang-orang pintar lah, saya cuma ikutin doang itu. Iya, betul. Itu prinsip sih, selalu bersyukur. Apalagi kita orang dagang nggak bisa memprediksi hasilnya. Betul. Hari ini dapat 1, besok dapat 3, besoknya nggak dapat. Hari ini nggak dapat, besoknya dapat banyak. Jadi ya harus bersyukur terus. Karena setiap bersyukur, kita selalu bersyukur, nikmat dan rezeki Allah pun itu benar. Saya kalau orang Jawa bilang saya cakkan dalam hidup saya. Gitu. Biasanya orang Jawa juga itu ulet tekun. Iya, kayak gitu. Ngomong-ngomong soal es krim ini, saya mau cobain boleh? Oh silakan monggo. Saya harus juga ini ngerokok nggak minum. Oke, saya cobain ya. Ini ayo. dagangan ibu berarti ya? Iya. Para netizen yang ada di Jakarta Timur, silakan cobain datang ke Bintang Kios Es Krim. Adanya di Jalan Raya Tengah nomor 59A, depannya Prima Mart. Di Jalan Raya Tengah Kampung Gedong. Silakan. Banyak varian, banyak rasa, dan ada satu lagi yang membuat es krim ini selalu dikenal. Setiap ibu hamil yang datang, selalu saya kasih 1 free. Dan sorry saya potong ini. Netizen, selain itu anak saya itu brand ambasadornya Bintang Kios Es Krim. Tuh, nanti saya tampilin foto anak saya lagi makan es krim di sini. Brand ambasadornya loh anak saya. Alhamdulillah. Banyak yang waktu saya buka anaknya hamil. Itu setiap hari beli tetap sampai 9 bulan saya kasih free sampai anaknya melahirkan. Karena dalam hati saya es krim ini memang bagus untuk ibu hamil. Bagus untuk ibu hamil, bayinya biar sehat. Dan pada saat anaknya lahir, nanti akan datang ini loh dulu makanan kamu waktu ibu mengandung gitu. Pada saat hamil lagi anak keduanya tetap saya kasih free sampai 9 bulan. Itu memang dari ipar saya. Dan nggak promo, memang ipar saya bilang setiap ibu hamil dan alhamdulillah setiap Jumat saya kasih 1 free juga. Saya buat stok setiap hari Jumat. Saya buat stok ya Jumat berkah waktu. Seperti kalau saya susu jahe, saya free buat Jumat berkah. Karena kalau kita nyari dunia itu nggak akan ada habisnya. Dunia nggak akan ada habisnya. Kalau kita sendiri yang nggak mengkat bahwa alhamdulillah ya Allah saya cukup. Gitu aja. Oke netizen nih. Es krimnya luar biasa. Wah kalau anak gua tiap hari udah hampir tiap hari nih makan es krim. Ayo para netizen yang ada di Jakarta Timur, silakan datang ke kios kami di Jalan Raya Tengah nomor 59A, Bintang Kios Es Krim. Nanti kita taruh di bawah Bu alamatnya. Dan juga ini tersedia di GoFood, GrabFood. Kalau yang males datang ke sini bisa pesan di GoFood, GrabFood. Alhamdulillah udah dan insya Allah masuk Shopee Food juga nanti sedang proses. Jadi kalau pengen makan es krim males keluar bisa pesan. Atau kalau yang pengen kesini free wifi juga loh. Kenapa saya promoin? Saya bilang anak saya BA-nya Bintang Kios Es Krim. Sini free wifi, tempatnya bagus, bisa buat kongko. Buat yang sekitar sini silakan datang deh pokoknya, nggak nyesel. Es krimnya enak banget, banyak free-nya juga, Jumat free. Khususnya ibu hamil. Ibu hamil pengen makan es krim datang ke sini. Silakan. Dikasih sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan sampai habis melahirkan nanti hamil lagi tetap saya kasih free es krim. Nah pertanyaan saya nih Bu, kalau nanti sudah lahir anaknya, apa anaknya dikasih gratis juga? Sorry guys, seperti biasa, warung saya ada orderan. Soalnya nyangkut di sini guys, aplikasinya ada di saya, yang bikinin istri saya di rumah. Bisa dipotong. Oke. Nggak usah dipotong-potongan, kita kayak Deddy Kobuser aja. Mudah-mudahan bisa besar juga kayak Deddy Kobuser. Amin ya robbal alamin.
semuanya doa yang baik insya Allah dijabai sama Amin Allah. ya Allah. Karena Iya. kata Allah juga udhuni astajib lakum. Amin. Berdoalah padaku kata Allah bukan kata Iya. saya. Maka akan aku kabulkan kira-kira seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut Bu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa yang dipilih itu usaha es krim? Apalagi Ibu bilang pertama kali terjun di dunia Iya. bisnis setelah keluar kerja. Kenapa harus es krim? Iya, seperti yang saya bilang, awalnya ipar saya itu kongsi sama teman. Akhirnya pecah kongsi, usahanya sama es krim ini. Nah, dari situ ipar saya belajar banyak hal bahwa es krim itu otentik. Sesuatu otentik dalam arti yang dari anak kecil 2 tahun sampai kadang sampai kakek nenek-nenek tetap suka sama es krim. Betul. Itu yang membuat ya udah kita usahain. Awalnya dari ipar saya ini, ipar saya ada kongsi sama teman. Oh, awalnya akhirnya dia sudah pecah, es krim. terus akhirnya ipar saya berdiri sendiri. Ya udah usaha es krim ini. Kalau suara kurang jelas mohon dimaklum ya, karena tempat Bintang Kios Es Krim ini tempatnya Ibu Lili adanya di Jalan Raya Tengah, Jalan Raya. Jadi banyak motor lewat, mohon dimaklum. Ini bukan di studio Warna Channel. Iya. Gitu. Jadi karena es krim ini otentik gitu Bu Otentik kira-kira. sih, kalau dari anak setahun udah suka sama es krim. Kadang-kadang ada nenek-nenek yang sama kakek-kakek datang Giginya ompong, terus makan es krim makan es juga ya, krim Bu. juga. Itulah yang membuat kita akhirnya memang ya udah kita. Dan satu prinsip lagi buat netizen, yaitu jadikan usaha apapun itu bagian dari ibadah. Betul. Jangan jadikan usaha itu untuk mencari value, untuk mencari dunia, ya kan? Insya Allah kalau kita punya prinsip, Niatkan. ya niatkan usaha apa aja itu adalah bagian dari ibadah kita untuk Allah. Itu prinsip sih, itu yang ditanamkan ipar saya. Gitu. Walaupun kalau kita menilai dari usaha itu dari value, dari nilai dari angka, Orientasinya ya, materi. itu nggak ada habisnya. Betul. Tapi kalau kita udah mikir bahwa saya usaha ini adalah bagian dari saya mencari ibadah ke Allah, ya udah kita merasa cukup terus. Tapi kalau kita mencari nilai tidak akan ada habisnya. Itu prinsip, ya kan? Oke, selanjutnya Bu, apakah Ibu ada usaha lain selain es krim ini? Alhamdulillah, saya ada sih. Kebetulan Mungkin bisa buat iya, info netizen lagi nih iya, Bu, usaha doakan lain. para netizen. Kebetulan suami saya merintis, sekarang lagi merintis usaha besi tua. Besi tua. Jadi kalau saya habis tutup kios, misalnya jam 11, 10 malam gitu, saya sama suami itu jalan untuk membeli kardus, membeli botol-botol minuman kosong gitu. Karena memang usaha suami saya lagi merintis usaha besi tua. Jadi kalau ada netizen yang kardus-kardusnya di rumah banyak, ini ya kan, kardus-kardusnya banyak, botol-botol minuman yang nggak dipakai, jangan dibuat, dikumpulkan, dibawa ke Bintang Kios Es Krim, nanti saya beli, ya kan? Harganya juga sama seperti yang lain, nggak mungkin saya membeli dengan harga yang di bawahnya orang lain juga nggak mungkin. Nanti kita Harganya cantumin, sama. kita cantumin yang di bawah. Jadi siapa tahu ada Bu yang mau jual besi tua, jual kardus, jual apa? Ya, kardus, Bisa dijual di botol-botol, sini. apa aja yang di rumah sudah tidak dipakai, dikumpulkan, nanti dibawa ke Bintang Kios Es Krim, saya beli dengan harga yang sama juga, nggak mungkin saya beli dengan harga yang di bawah rata-rata lah harganya gitu. Harga pasaran lah. Harga pasaran. Daripada kalau dibuat di tempat sampah kan kadang resikelnya untuk plastik, untuk botol-botol itu kan lama kan. Mendingan dikumpulkan satu tempat, nanti saya beli, ya kan? Saya beli, saya bawa ke pabrik, diolah lagi supaya didaur ulang supaya apa? Bumi ini tetap menghijau. Betul. Ya kan? Jadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan gitu. Ibu ini luar biasa sekali ya. Saya pikir beli kardus sama aqua ini untuk dikomersilkan lagi, ternyata terpikir sampai ke situ agar ramah lingkungan. Saya ramah lingkungan, saya ibadah lagi nih larinya Bu. Iya. Saya kalau apa-apa tuh kembali lagi lah. Kita hidup itu sementara kan? hanya sekali. Ya, tidak ada namanya manusia itu abadi. Betul. Tidak ada. Kullu nafsin dari kotul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kembali lagi semuanya pada akhirnya nanti akan kembali lagi ke Allah. Jadi aku mikir kalau usaha apa aja itu nggak mau yang dunia saya kerja itu duit
Kalau kita mikir duit nominal, never tidak akan ada habisnya, ya kan? Never end, tidak akan ada habisnya. Oke, Ya. selanjutnya nih Bu, berarti ada usaha lain selain es krim yang Ya. tadi besi Ya, tua, besi nanti tua. saya cantumin, boleh kalau yang mau jual ke Ibu Lili. Selanjutnya Ya. nih, pasti pada penasaran, kok bahasanya Ibu Lili ini bahasa keren lah, intelek. Pasti beliau bukan kaleng-kaleng ya kan. Saya mau tanya nih, setahu saya, setelah banyak saya kenal Ibu ini kan sarjana ekonomi. Iya. Lulusan mana Bu? Lulusan Universitas di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Iya. Nah, kenapa nggak lanjut kerja aja Bu? Padahal udah punya titel sarjana ekonomi kok jadi pengelola es krim di sini, nggak di Sleman kayak istri saya misalnya. Istri saya kan perawat, Ibu tahu. Jadi tukang roti bakar, jadi tukang manggang roti. Iya. Itu menyesal nggak? Enggak, sama sekali tidak menyesal. Hmm. Karena pendidikan itu bukan menjadi tolak ukur orang untuk menjadi seseorang gitu. Nah, Bukan menjadi, kembali lagi saya ulang, bukan menjadi tolak ukur orang menjadi seseorang. Pendidikan itu adalah jembatan. jembatan, Nah. ya kan, jembatan. Alhamdulillah saya sempat mengenyam pendidikan lah, dalam arti fondasi lah gitu. Dan saya pernah kerja di beberapa perusahaan ya, kembali lagi yang tadi saya bilang, terakhir saya di kawan lama, saya di bagian finansial, ya kan, di bagian akunting. Iya dong, nggak mungkin jadi kurir Bu, sarjana ekonomi. Ya, Ya kayak gitu. Nah, kenapa saya terjun ke sini? Gitu. Kembali lagi, kalau kita kerja di orang terus kerja di tempat orang itu loh, sampai kapan? Kita harus nggak punya kaki sendiri. Kan Bob Sadino bilang. Nah, ini saya mau ngomong Ibu dulu nih, pinteran Ibu berarti. Ya, Bob Sadino bilang, sejelek-jeleknya kita sekecil-kecilnya lah, ya maaf, sekecil-kecilnya usaha lah. Walaupun tukang rokok di pinggir jalan, Anda sudah menjadi seorang bos. Betul, karena kita Ya kan? sendiri. Iya betul. Itu menjadi kadang menjadi motivasi juga sih. Betul, gitu. itu Ya jadi kan? motivasi orang akhirnya mau ya. terjun ke bisnis. Betul, Dan betul. kata Bob Sadino lagi, kamu berangkat pagi, pulang sore, kerja apa dikerjain kan kira-kira Nah, gitu. kayak gitu. Bukan berarti kita orang kerja bukan seperti itu, tapi ini menjadi suatu motivasi bagi para netizen yang mau membuat usaha sendiri gitu loh. Sekecil-kecilnya kita buka warungan depan rumah, Anda sudah menjadi bos. Betul. Ya, Jadi bukan kita mengecilkan pekerja karena enggak, sama tidak. sekali enggak, karena kan kadang kita kerja juga tuntutan kan, tuntutan kebutuhan ya itu. Kita juga ngerti dalam arti kembali lagi tidak mengecilkan orang yang kerja, tidak sama sekali. Cuma ini memotivasi, ya kan, memotivasi bagaimana kita itu membuat kaki sendiri, membuat usaha sendiri. Kadang kita bingung mau usaha apa gitu, bener kan? Betul. Usaha apa? Terus kadang kita nggak ada modal. Itu mungkin banyak netizen yang berpikir seperti itu. Tapi kembali lagi, niatkan yang baik, berdoa yang baik sama Allah, insya Allah selalu ada jalan. Amin. Ya kan? Kalau kita hanya mengangan-angan tanpa kita bertindak, ya sudah selamanya kita nggak akan terjun. Namanya usaha gagal itu sudah menjadi satu paket. Betul Bu. Ibu tahu juga kan cerita saya usaha berkali-kali. Iya. Jadi sedikit curhat saya netizen. Iya. Nanti akan ada. Kalau memang Warna Channel ini, saya amin ya, kita aminkan sama-sama sampai 1000 subscriber. Saya akan jadi narasumber dan akan saya cerita kehidupan saya. Itu. Saya pun usaha merintis Bu. Saya dagang kopi di Monas pun pernah Bu. Ya, itu singkatnya lah. Cuma semua kan ada jalannya. Selama kita untuk kebaikan, Allah pasti kasih jalan. Amin. Iya. Kembali lagi kalau kita usaha apapun selalu ingat Allah. Karena dunia itu hanya sementara, nggak ada yang sifatnya abadi sih. Itu aja sih. Saya selalu berpesan, jadikan usaha apapun itu bagian dari ibadah, karena itu juga pesan ipar saya. Ipar saya selalu bilang jangan jadikan usaha untuk mencari nilai uang semata, tapi jadikan usaha itu bagian dari ibadah kamu kepada Allah. Itu dasarnya itu. Ipar saya yang bilang seperti itu. Berarti nggak nyesel Ibu nih, sarjana ekonomi
jadi tukang es krim? Oh enggak, sama sekali enggak. Enggak. Tidak sama sekali. Lebih enak mana Bu? Kerja di kantor atau usaha seperti ini? Saya pernah kantor. Sekarang alhamdulillah saya walaupun usaha kecil-kecilan, saya sekarang sudah punya usaha. Kalau saya lebih suka usaha sendiri. Karena kalau di kantor kan satu terikat waktu kan, ya kan? Kedua kita mau mengkrit apapun kan nggak bisa karena sudah ada ikatan dan peraturan-peraturan di kantor yang harus kita jalani karena sebagai employee kan, sebagai karyawan gitu. Tapi kalau kita usaha sendiri, kita punya krit apa dalam diri kita bisa kembangkan. Karena kan nggak ada yang ini, kreativitasnya kita yang ngatur, ya. gitu, ya. Betul, kreativitasnya kita yang ngatur sendiri gitu. Iya, seperti itulah para netizen. Berapa menit Pak videographer? 26.32. 26.32, udah setengah jam lah ya, biar nggak terlalu panjang. Dan satu lagi, kalau diulas semua ntar ibu nggak jadi narasumber saya lagi. Ini jangan banyak-banyak, biar jadi narasumber saya lagi. Iya. Mungkin selanjutnya bisa nanti di studio saya. Boleh. Kita atur waktunya lagi. Boleh, karena Soalnya- sekali setiap kita mau ke studionya Mas Ulung selalu bentrok waktunya kan, gitu. Iya. Boleh, Makanya, boleh. Alhamdulillah ini terlaksana di tempat ibu. Amin. Nanti boleh. Kalau udah naik lagi nih, misalnya ada yang nih mau jual kardus di situ atau apa, Boleh, boleh. banyak yang datang ke sini. Nanti ibu Amin. saya undang lagi. Terima kasih ya. Jadi narasumber saya lagi, Ya, biar lebih boleh. naik lagi. Ya. Mudah-mudahan Doaan, usahanya ya. tambah Amin. lancar. Oke, buat penutup Bu, pesan dan kesan Bu untuk para netizen. Kesannya selama jadi pekerja, seorang sarjana ekonomi yang jadi bagian finansial, lalu jadi pengusaha di sini, dan pesan untuk netizen. Pesan untuk netizen terutama kaum milenial, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kegagalan dalam usaha itu satu paket. 10 kali gagal pasti ada satu yang tidak gagal. 20 gagal pasti ada satu yang tidak gagal. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi, jadikan usaha bagian dari ibadah. Jangan kita hidup mengejar nilai duniawi saja karena tidak akan ada habisnya. Kalau kita berpikir bahwa kita usaha adalah bagian dari ibadah kita menuju ke Allah, insya Allah Allah akan mengasih jalan kita kemudahan dalam hal apapun. Itu Ya. yang bisa saya petik. Ya. Oke, saya kutip ya Bu ya, contoh lainnya. Untuk para kaum milenial, kita belajar dari, saya sendiri pun belajar dari Bu Lili ini, seorang sarjana ekonomi yang sekarang berbisnis, kira-kira Iya. seperti itu, yaitu dengan kios es krimnya ini. Jangan takut gagal. Kata Bu Lili, 10 kali gagal, yang satu pasti berhasil. Karena pemilik KFC pun 1000 kali tuh gagal. Iya, Bu. betul. Akhirnya 1001 meledak Iya. sampai sekarang. Iya. Bukan meledak tempatnya, maksudnya ya meledak. Kemasan. Tenar. Iya. Yang kedua tadi, sorry guys, seperti biasa, orderan. Yang pertama, jangan takut gagal, tetap semangat, gitu ya. Yang kedua, apa tadi saya lupa? Jadikan usaha apapun itu bagian dari Oh, ibadah. itu dia. Ya. Itu ditekankan berapa kali sama Bu Lili loh, dalam Iya. obrolan, dalam Iya. pesan untuk netizen pun seperti itu. Iya. Jadikan usaha kita untuk ibadah. Jangan selalu orientasinya uang. Betul. Saya sendiri kadang-kadang masih uang. Berarti Iya. saya harus banyak belajar, harus mendekatkan diri pada Allah. Begitu. Karena kalau nilai uang tidak akan ada cukupnya terus karena manusia itu kan yang punya sama Allah kan dikrit untuk selalu kurang. Kalau kita sendiri nggak mengkrit, alhamdulillah ya Allah saya cukup. Siapa lagi kalau tidak diri kita? Itu sifat ekonomi. Iya. Manusia tidak pernah puas. Ya, manusia tidak akan pernah puas sebelum kita sendiri yang bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, saya udah cukup. Walaupun sedang kurang, selalu bilang, alhamdulillah ya Allah, saya cukup. Dalam hidup saya nggak minta lebih, minta cukup saja. Cukup beli mobil, Cukup. Ya. cukup beli rumah, Iya. gitu ya kira-kira. Iya. Cukupnya cukup seperti Iya, itu kan. cukup seperti itu. Nah, Pokoknya ya selalu bilang alhamdulillah ya Allah, selalu bersyukur cukup dalam hidup saya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bu, udah mau ada di podcast Warna Channel. Terima Nanti kasih Mas kita, Ulung. Sama-sama. kita ketemu lagi di episode yang lain. Amin. Mungkin Ya. nanti usaha Ibu yang
besi tua ini udah naik, saya undang lagi bahasa besi tua, udah nggak usah bahasa nanti lagi. sama suami, insya Allah sama suami nanti. Nah ini boleh suaminya Ya. jadi narasumber Kebetulan tadi channel. kalau itu suami mau jalan, tadi bilang mau jalan dulu, ada kardus yang mau diambil, ya sudah nggak Luar apa-apa. ya, Iya. alhamdulillah, Bu. Dan ini Bu Dewi adalah perempuan kedua yang ada di podcast Warna Channel. Insya Allah nanti akan ada perempuan-perempuan lain dengan profesi-profesi yang lain. Cukup sekian dulu nih Bu. Terima kasih banyak ya Bu Terima kasih Mas atas Ulu. waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak subuhannya. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Nomor satu sehat Bu. Amin. Sehat Itu dulu. ya. Itu harta yang tak ternilai memang sehat. Ya. Rezekinya lancar. Amin. Usahanya tambah besar bisa Amin. melebarkan sayap. Begitulah Amin kira-kira. ya Rabbal Alamin. Iya. Untuk penutup tagline kami nih Bu, ikut saya ya. Ya. Nantikan video selanjutnya. Ngobrol santai penuh warna hanya di Warna Channel. Ayo Bu, ngobrol santai, santai. penuh warna. Penuh warna. Hanya di Warna Channel. Hanya Thank di you. Warna Channel. Terima kasih. Bye bye.